Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arigus Mantri. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya memilih tema pemanfaatan artificial intelligence dalam mendukung produktivitas mahasiswa pada mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Untuk sekedar informasi, saya menyiapkan di sini dua file. Yang pertama file presentasi yaitu PowerPoint, dan yang kedua adalah file Microsoft Word sebagai tempat karya ilmiah ini saya siapkan. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian file PowerPoint-nya, pemanfaatan artificial intelligence dalam mendukung produktivitas mahasiswa pada mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bagian latar belakang, di mana latar belakang ini terdiri dari perkembangan teknologi AI semakin pesat, dan kemudian AI mulai digunakan dalam dunia pendidikan tinggi. Mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk mencari informasi dan memahami materi, serta AI juga dapat membantu penulisan, brainstorming, analisis, dan pemecahan masalah. Namun, penggunaan AI menimbulkan tantangan seperti ketergantungan informasi yang tidak akurat dan integritas akademik. Kemudian, rumusan masalah terdiri dari bagaimana sih AI dapat mendukung produktivitas mahasiswa. Kedua, apa manfaat AI dalam kegiatan akademik? Apa tantangan penggunaan AI bagi mahasiswa, dan bagaimana penggunaan AI yang efektif dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini terdiri dari yang pertama, menganalisis pemanfaatan AI dalam aktivitas akademis mahasiswa. Kedua, mengidentifikasi manfaat AI terhadap produktivitas mahasiswa. Ketiga, mengidentifikasi tentang penggunaan AI. Dan terakhir, menjelaskan cara penggunaan AI secara efektif dan bertanggung jawab. Adapun yang menjadi landasan teori yaitu artificial intelligence, di mana teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang membutuhkan kemampuan seperti manusia. Generative AI yaitu mampu menghasilkan seperti teks, gambar, kode program, audio, dan informasi berdasarkan instruksi pengguna. Produktivitas di mahasiswa yaitu kemampuan mahasiswa mengelola waktu, informasi, dan kemampuan intelektual untuk menghasilkan pekerjaan akademik yang efektif dan berkualitas. Adapun yang menjadi metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau literatur review. Kemudian ada yang menjadi sumber data yaitu jurnal ilmiah, artikel penelitian, publikasi akademik, penelitian tentang AI, dan pendidikan tinggi. Tahapan-tahapan yang digunakan di sini yaitu menentukan topik, menentukan kata kunci, mengumpulkan literatur, menyeleksi sumber, menganalisis hasil penelitian, dan menyusun kesimpulan. Manfaat AI bagi mahasiswa yaitu yang pertama, dapat membantu pembelajaran, kemudian membuat tulisan atau penulisan, kemudian dapat menghasilkan pemrograman atau membuat program, dan kemudian produktivitas mahasiswa yang mendukung kegiatan mahasiswa itu sendiri. Berikutnya, AI dan kemampuan berpikir. AI dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa memang, tetapi tetap melakukan proses yang berpikir. Selain itu, AI sebaiknya tidak digunakan hanya untuk mendapatkan jawaban instan. Maksudnya, walaupun hasil itu kita dapatkan berdasarkan AI, itu kita perlu analisis jawaban-jawaban itu supaya apa yang kita harapkan itu atau hasil yang kita harapkan itu sesuai dengan yang diinginkan dan dapat diterima, dan kemudian informasi itu juga dapat lebih akurat sehingga kita dibutuhkan waktu untuk menganalisis dan memahami setiap hasil yang dikeluarkan AI atau yang kita hasilkan dari AI agar informasinya jauh lebih jelas dan dapat kita terima. Berikutnya, tantangan penggunaan AI terdiri dari yang pertama, ketergantungan. Nah, biasanya kalau terlalu sering menggunakan AI ini membuat kita itu jadi ketergantungan, jadi tidak bisa membuat kita itu jadi berpikir kritis.
Kemudian informasi tidak akurat. Kebanyakan pada saat ini informasi yang kita dapatkan dari AI itu belum tentu akurat. Bahkan ada yang tidak akurat karena itu tidak menentukan sumber awal ataupun hasil. Dia menampilkan hasil yang ada tapi belum jelas faktanya atau belum jelas sumbernya akurat atau tidak begitu. Kemudian berkurangnya berpikir kritis. Nah, ini karena biasanya terjadi karena AI itu kan memberikan jawaban yang instan sehingga kita merasa bahwa kita terbantu memang, tetapi di lain sisi kita itu dibuat menjadi kurang berpikir secara kritis sehingga apapun itu kita selalu menggunakan AI dan hanya secara terus menerus selalu menggunakan AI dan membuat mahasiswa itu juga jadinya semakin ketergantungan seperti pada tantangan di penggunaan AI yang pertama tadi. Kemudian integritas akademik itu kadang-kadang tidak sesuai ya dengan apa yang menjadi bagian dari akademik itu sendiri karena hasilnya dari AI. Lalu kemudian ada juga terkait literasi digital. Selanjutnya, cara menggunakan AI secara produktif. Yang pertama, tentukan tujuan dulu, kemudian buat prompt yang jelas. Nah, selanjutnya kita harus mendapatkan output AI pastinya ketika kita udah membuat promptnya dan pastinya akan mendapatkan output. Lalu kemudian kita verifikasi dulu sumbernya apakah benar sumber itu atau tidak supaya hasilnya juga lebih akurat gitu. Itu tujuan kita menggunakan atau melakukan verifikasi sumber ini. Nah, apabila verifikasi sumber ini sudah jelas, maka kita bisa periksa kembali gitu. Nah, tetapi apabila verifikasi sumber ini sudah kita lakukan, maka kita coba analisis dulu. Ya, kita coba analisis apakah sumbernya itu sudah jelas dan kemudian isi dari sumber itu sudah benar dan kemudian dapat kita terima, maka baru kita kembangkan hasilnya. Jadi jangan langsung serta-merta kita langsung terima hasil dari AI itu tanpa kita kembangkan lebih dulu gitu. Nah, setelah kita kembangkan, kita alangkah baiknya melakukan pemeriksaan kembali supaya hasil yang dapatkan itu jauh lebih akurat lagi dan kemudian dapat dipercaya. Untuk prinsip utamanya itu kita dapat menggunakan AI tapi hanya sebagai asisten saja, jangan terlalu berfokus, jangan dijadikan sebagai alat utama untuk membantu proses belajar dan bekerja, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kita sendiri gitu. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan ya. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan kajian literatur, AI berpotensi meningkatkan efisiensi belajar. AI membantu mahasiswa memahami materi AI, kemudian mendukung proses penulisan akademik. AI dapat membantu pemecahan masalah dan AI dapat mendukung pembelajaran yang lebih profesional. Sedangkan kesimpulannya, artificial intelligence memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pada mahasiswa, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada cara penggunaannya. Nah, bagaimana tindakan mahasiswa dalam menggunakan AI itu? Mahasiswa perlu memiliki yang pertama literasi digital, kemudian berpikir kritis, kemampuan verifikasi, dan kemudian etika akademik serta kemampuan menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dan di sini juga sudah terdaftar beberapa daftar pustaka yang sudah saya rangkum dan sudah saya telusuri. Dapat dilihat juga teman-teman yang membutuhkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan ini. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.